Namun tepat saat dia hendak melarikan diri, cambuk jiwa tiba-tiba melesat dan menghantam punggungnya, menyebabkan wajahnya langsung berubah pucat, matanya memancarkan cahaya misterius saat dia berseru, "Itu cambuk penghancur jiwa." Wajah Lo Yun nampak muram saat ia terus melarikan diri, namun, ruang di sekitarnya tiba-tiba tertekuk dan Wang Lin menyusulnya. Kilatan dingin melintas di mata Lo Yun. Dia mengayunkan tangannya dan kabut hitam melonjak keluar dan dengan cepat mengelilingi Wang Lin. Melihat itu, Lo Yun bergerak cepat melewati gelombang energi spiritual iblis yang datang dan sekejap menghilang. Wang Lin sedikit mengernyit saat dikelilingi oleh awan hitam awan hitam itu adalah racun yang sangat kuat, menyebabkan rasa sakit yang tajam saat dia menyebarkan indera spiritualnya. Tangannya segera membentuk segel dan berkata, "Angin." Segera hembusan angin kencang bertiup menembus awan hitam dan menciptakan celah terbuka. Sebelum celah itu mulai tertutup, Wang Lin dengan cepat melesat keluar dan muncul di luar. "Aku tidak bisa membiarkan orang itu hidup," pikir Wang Lin dengan dingin dan dengan cepat mengejar Lo Yun. Keduanya bergerak satu di belakang yang lain melalui gelombang energi spiritual iblis. Semakin dalam mereka menyelami gelombang energi spiritual iblis, semakin kuat roh iblis yang mereka temui. Roh iblis itu dapat mengambil banyak bentuk yang berbeda, dan mereka semua memiliki tanduk di kepala mereka. Ada perbedaan besar dalam kekuatan roh iblis, itu tergantung pada jumlah tanduk di kepala mereka. Tempat Wang Lin mengejar tidak lagi berada di pusat energi spiritual iblis, namun telah berada di tepian. Di tempat ini, roh iblis sangat lemah, itulah sebabnya Lo Yun mampu bertahan dan menyerap energi spiritual iblis. Saat mereka berdua menerobos gelombang energi spiritual iblis, banyak roh iblis bermunculan, namun, roh itu semua sangat lemah dan mudah dihancurkan hanya dengan lambaian tangan mereka. Setiap kali roh iblis mati, energi spiritualnya akan diserap oleh pembunuhnya. Saat Lo Yun melarikan diri, dia mengerutkan keningnya, tubuhnya tiba-tiba berputar ke samping tepat ketika cahaya hitam menggores tubuhnya. Lo Yun mendengus dingin, dia menyebarkan indera spiritualnya dan menemukan kalau Wang Lin masih mengejarnya. Bajingan ini sangat merepotkan. Juga bilah pedang sabit itu yang terlalu cepat, gumam Lo Yun mendengus dingin. Tangannya membentuk segel, dan gelombang energi spiritual iblis mulai menyebar dan kabut hitam keluar dari tangannya, lalu tiba-tiba menempelkan tangannya itu di dadanya. Pada saat tangannya menyentuh dadanya, gumpalan asap hitam itu dengan cepat memasuki tubuhnya. Lo Yun memperlihatkan ekspresi kesakitan dan matanya memerah, seolah menahan rasa sakit yang tajam. Saat asap hitam terus memasuki tubuhnya, dia akhirnya tidak mampu menahannya, dan mulai meraung dengan gila ke langit. Segera energi spiritual iblis melonjak keluar hingga menciptakan zona mati, selebar 1000 kaki. Pada saat ini, Wang Lin menyusulnya, dan berhenti 1000 kaki jauhnya, dan menatap dingin ke arah Lo Yun. Lo Yun mengangkat kepalanya, dan menatap Wang Lin dengan dingin saat berteriak, "Kau mencari kematian." Kata Lo Yun mengangkat tangan kirinya dan menunjuk ke Wang Lin. Kabut hitam yang nampak seperti tentakel mulai keluar dari tangan kirinya saat dia berkata, "Iblis terlarang keempat, muncullah." Saat suaranya terdengar, kabut hitam mulai bergerak cepat dan keluar dari dada dan kedua tangannya, hingga membentuk sosok iblis tentakel. Saat sosok iblis ini muncul, ia mengeluarkan suara gemuruh, menyebabkan energi spiritual iblis mundur beberapa puluh kaki. Wang Lin segera mundur, jiwa asalnya bisa mendengar suara gemuruh, yang mampu menghancurkan langit. Tubuh iblis hitam memancarkan cahaya iblis saat menatap Wang Lin dengan dingin, sebelum menyerbu ke arahnya. Kilatan dingin melintas di mata Wang Lin, pedang surgawi di tangannya menebas dan gelombang energi melesat ke arah iblis hitam. Iblis hitam membuka mulutnya dan melahap energi pedang itu. Tepat pada saat ini, pedang sabit tiba dan menghantam iblis tentakel, namun serangan itu tidak melukai iblis tentakel. Ketika pedang sabit mencoba menyerang Lo Yun, tentakel hitam itu saling terkait dan membentuk lapisan pelindung tebal yang memblokir pedang sabit melesat ke dalam. Setelah memblokir pedang sabit, iblis tentakel bergegas menuju Wang Lin. Wajah Wang Lin menjadi muram, dia segera mengeluarkan bendera jiwa, dan beberapa jiwa utama terbang keluar. Iblis tentakel itu terkejut dan cahaya hitam menyala di matanya, dia berhenti menyerang Wang Lin, dan menyerang ke arah jiwa-jiwa utama transformasi jiwa. Wang Lin melangkah maju dan melewati iblis itu, sambil melemparkan gelang perangkap binatang buas, dan jari telunjuknya menekan ke arah Lo Yun. Wajah Lo Yun menjadi gelap, tangan kirinya terulur ke arah iblis itu, dan berteriak, "Kembali!" Namun iblis itu tidak peduli, dan malah meraung ganas saat menyerang ke arah jiwa-jiwa utama.
Tanpa dikendalikan Loyun, iblis tentakel mulai menyerang jiwa-jiwa utama untuk melahapnya. Baisun mengumpat dalam hatinya, kondisinya tidak memungkinkan untuk terus mengendalikan iblis itu, sementara sosok Wang Lin semakin mendekat. Jari telunjuk Wang Lin menunjuk ke udara dan energi spiritual surgawi di dalam tubuhnya mulai berkumpul di ujung jarinya. Jari iblis, jurus kedua dari 3 mantra pembunuh diluncurkan Wang Lin. Dengan kekuatan satu jari, langit berubah warna dan gelombang energi spiritual iblis melonjak keluar dari tubuhnya dengan cara yang liar. Jari iblis, gumam Loyun langsung mengenali jurus itu, wajahnya menjadi kusam, tangan kanannya tidak bisa lepas dari dadanya, karena jika digunakan, ia akan kehilangan kendali atas iblis. Saat ini di saat bahaya, Loyun dengan cepat mundur dan mengayunkan tangan kirinya, menyebabkan ruang sekitarnya nampak berubah ketika kabut hitam beracun menyebar untuk menghentikan Wang Lin. Wang Lin mendengus dingin, pikirannya melintas dan 2 simbol hitam muncul di dahinya dan menutupi seluruh tubuhnya, itu adalah segel kekuatan hidup. Setelah banyak simbol menutupi tubuhnya, Wang Lin dengan cepat menembus kabut racun. Ketika kabut racun menyentuh tubuh Wang Lin, kabut racun itu langsung runtuh dan menghilang. Loyun terkejut saat melihat itu, sambil terus mundur. Dia melepaskan kabut hitam beracun dan hendak berteleportasi ke arah sosok iblis. Namun, tepat saat dia hendak berteleportasi, Wang Lin menerobos lapisan kabut racun sambil mengulurkan jarinya ke depan. Loyun terkejut, dia tidak bisa menghindarinya tepat waktu. Dengan cepat dia mengangkat tangan kirinya untuk membentuk segel dan kemudian menempelkan segel itu ke jari Wang Lin untuk menghentikan Wang Lin mendekat. Dalam sekejap kedua jari saling menghantam, energi spiritual iblis Wang Lin menyebar dari ujung jarinya, dan menghantam energi hitam menyebabkan bola hitam muncul di antara kedua jari mereka, membawa suara gemuruh dari dalam bola, dan petir hitam menyambar ke segala arah. Sementara Wang Lin nampak tenang, wajah Baisun nampak muram, dia berdiri di tanah dengan tangan kirinya terangkat ke udara, pakaiannya berkibar ke belakang seolah diterpa angin kencang, dan bahkan rambutnya pun berkibar ke belakang. Suara gemuruh di dalam bola kecil di antara mereka menjadi semakin keras, energi spiritual surgawi di tubuh Wang Lin melonjak dengan cara yang liar saat berubah menjadi energi spiritual iblis yang menembus ke dalam bola kecil hitam. Loyun mengumpat di dalam hatinya, dia harus memberikan semua energi spiritual iblis yang telah dia dapatkan selama ini ke dalam bola kecil itu, karena jika dia kehilangan kendali atas bola kecil itu, dia akan menderita serangan balik. Aku tidak percaya kamu memiliki lebih banyak energi spiritual surgawi daripadaku, yang berada di tahap akhir transformasi jiwa. Mari kita lihat siapa yang akan mati. Kata Loyun menatap Wang Lin dengan kejam. Wang Lin berkata dengan dingin, kamu memiliki iblis yang menyerap energi spiritual surgawimu, bagaimana mungkin kamu bisa menandingiku? Loyun mendengus dingin saat mendengar itu, matanya sekilas melirik ke arah iblis sebelum mengangkat tangan kanannya menjauh dari dadanya. Pada saat dia melakukannya, sosok iblis yang mencoba melahap jiwa-jiwa utama, tiba-tiba mengeluarkan raungan dan menatap Loyun dengan tajam. Loyun berhenti sejenak, tapi kemudian segera mengangkatnya lagi. Ketika dia mengangkat tangannya, ada benang hitam lengket yang menghubungkan jari-jarinya ke dadanya. Pada saat dia mengangkat tangannya, iblis itu mengeluarkan raungan marah yang dipenuhi dengan kebencian. Tubuhnya perlahan menghilang, tapi tepat saat akan menghilang, cahaya iblis menyala di matanya. Ia melihat situasi Baisun dan Wang Lin, dan tampaknya telah membuat keputusan. Sebelum menghilang, gelombang cahaya hitam keluar dari tubuhnya, dan menyerbu keluar melalui gelombang energi spiritual iblis dan menghilang ke langit. Melihat itu, jiwa-jiwa utama segera mengejarnya. Loyun terkejut saat melihat itu, dia segera mengeluarkan raungan marah dan menatap Wang Lin dengan kejam. Ini semua karenamu, hingga iblis itu bisa lolos. Wang Lin tersenyum mengejek, iblis itu tidak layak untukmu. Mata Loyun dipenuhi dengan niat membunuh saat dia berkata, bajingan kecil, kau harus mati. Teriak Loyun segera menggunakan semua energi spiritual surgawi iblis di tubuhnya dan memasukkannya ke dalam bola hitam, menyebabkan bola hitam kecil itu perlahan menekan ke arah Wang Lin. Ekspresi buas melonjak di wajah Loyun saat melihat itu. Dia tahu tubuh Wang Lin akan meledak, bahkan jiwanya akan hancur. Namun Loyun terkejut ketika dia melihat senyum mengejek di wajah Wang Lin, hatinya nampak gemetar. Wang Lin bahkan tidak melihat bola hitam itu saat berkata, banteng iblis, bunuh orang ini. Segera ruang sekitarnya berfluktuasi ketika banteng iblis raksasa tiba-tiba melesat keluar dari kereta perang dan mendarat di depan Loyun.
menyebabkan wajahnya tiba-tiba berubah drastis. Banteng iblis menatap Lo Yun dengan buas, sambil meraung dengan ganas, ia segera melesat ke arah Lo Yun dan membuka mulutnya. Wajah Lo Yun nampak tenggelam, ia telah menggunakan semua energi spiritual surgawi di tubuhnya, membuatnya mustahil untuk menghindar. Jika ia mencoba menghindar, ia akan langsung menderita serangan balik dari bola kecil yang dipenuhi aura penghancur. Namun jika dia tidak menghindar, dia juga akan mati di lahap banteng iblis. Dia dengan cepat menoleh dan menatap Wang Lin dengan kejam, sebelum mengangkat tangan kirinya dan menghantam dahinya sendiri, hingga tewas dan jiwa asalnya segera meninggalkan tubuhnya dan melesat melarikan diri ke kejauhan. Banteng iblis yang melihat itu segera mengejar. Namun setelah mengejar sebentar, ia menoleh ke arah Wang Lin dan mengeluarkan raungan sebelum menyerangnya. Ekspresi Wang Lin tetap tenang, namun cahaya dingin muncul di matanya. Dia memutuskan, jika binatang itu melangkah satu langkah lagi, dia akan menghukumnya dengan berat. Saat melihat tatapan Wang Lin, banteng iblis tiba-tiba berhenti sejenak sambil mendekat dan memperlihatkan sedikit kesedihan. Wang Lin tiba-tiba menyadari sesuatu dan rasa dingin di matanya menghilang. Dia melompat ke atas dan mendarat di punggung banteng iblis. Banteng iblis itu tidak menyerang Wang Lin dan melemparkannya ke atas. Sebaliknya dia membawa Wang Lin melesat dengan kecepatan yang menakutkan. Wang Lin menahan kegembiraan di hatinya. Ini adalah pertama kalinya banteng iblis membawanya pergi tanpa menyerangnya. Dewa Langit yang menciptakan kereta perang itu mencatat di batu giok bahwa binatang iblis ini berbeda dari yang lain. Meskipun mantra giok itu sangat kuat, namun jika seseorang tidak diakui oleh banteng iblis itu, hanya sebagian dari kekuatan sejatinya yang dapat digunakan. Hanya setelah membuat binatang itu benar-benar mengakuinya, kekuatan penuh kereta perang dapat digunakan. Nampaknya binatang ini belum benar-benar mengakuiku, dia hanya ingin melahan jiwa itu, tapi ini sudah cukup bagus, pikir Wang Lin. Banteng iblis yang membawa Wang Lin bergerak sangat cepat, hingga menciptakan banyak bayangan saat ia menghilang di kejauhan dan mengejar Lo Yun. Lo Yun terbang menjauh dengan cepat, kebenciannya terhadap Wang Lin meningkat ke tingkat yang mengerikan saat dia melarikan diri. Dia bersumpah begitu dia menemukan tubuh untuk dirasuki, dia akan menemukan cara untuk membunuh Wang Lin dengan kejam. Namun wajah Lo Yun tiba-tiba berubah. Ia menoleh ke belakang dan melihat banteng iblis dengan cepat mengejarnya. Ekspresi Lo Yun nampak ketakutan, dia baru saja hendak mengubah arah ketika banteng iblis mengeluarkan raungan sonik yang merambat di udara, membuat jiwa Lo Yun gemetar dan berhenti sejenak, yang memungkinkan banteng iblis mendekat. Mata banteng iblis dipenuhi dengan keserakahan, ia tahu jika ia melahap jiwa asal ini, kekuatannya akan meningkat, hingga satu saat mampu membebaskan diri dari penjara kereta perang, dan bebas mengembara di alam semesta yang luas. Banteng iblis mendekat dan membuka mulutnya, menyebabkan jiwa Lo Yun menegang, namun Lo Yun adalah jiwa asal yang kuat dari tahap akhir transformasi jiwa, karena itu ia mampu mengelak dan berhasil lolos dari rahang banteng iblis dan kembali melarikan diri. Namun tepat pada saat ini, Wang Lin mengayunkan tangannya, dan cambuk jiwa bergerak seperti bayangan, saat dengan cepat melilit jiwa Lo Yun dan menariknya ke dalam bendera jiwa. Banteng iblis yang melihat itu menjadi sangat marah, dan menoleh untuk melahap Wang Lin. Melihat makanan lezatnya dicuri, bagaimana mungkin ia tidak marah? Wang Lin menghela nafas dalam, dan tatapannya berubah dingin, tangannya membentuk segel sambil membaca mantra. Banteng iblis tiba-tiba mengeluarkan raungan marah, dan menatap Wang Lin dengan ganas sebelum tubuhnya yang besar terhisap kembali ke dalam kereta perang, sebelum berubah menjadi gelang perangkap binatang yang kembali ke pergelangan tangan Wang Lin. Sebuah daya hisap yang kuat tiba-tiba keluar dari gelang perangkap, menyebabkan Wang Lin tersenyum pahit. Setiap kali binatang itu mengamuk, gelang itu akan menghisap kekuatan spiritualnya tanpa ampun. Wang Lin duduk bersila dan dengan cepat mengeluarkan sepotong batu giok surgawi sebagai pengganti untuk diserap binatang itu. Kali ini, jumlah energi spiritual surgawi yang diserapnya jauh lebih besar dari sebelumnya. Ini menunjukkan betapa marahnya binatang itu. Setelah beberapa saat, daya hisap perlahan menghilang. Wang Lin berdiri dan mengeluarkan bendera jiwa, lalu mengibaskannya, menyebabkan jiwa Lo Yun muncul. Tangannya bergerak seperti kilat dan menangkap jiwa Lo Yun di telapak tangannya. Di saat yang sama, energi spiritual surgawi di tangannya membentuk benang yang memasuki jiwa Lo Yun dan menyegelnya untuk mencegahnya dari menghancurkan diri sendiri. Lo Yun meraung marah, "Aku tidak menerima ini. Jika bukan karena binatang itu, kau pasti sudah mati." Wang Lin tidak membuang waktu dengannya dan langsung bertanya,
Kau siapa dan apa itu kristal iblis? Lo Yun mencibir dan berkata, orang yang tidak tahu malu, bajingan tidak pantas. Wang Lin mengerutkan kening dan meremas tangan kanannya, membuat Bai Sun menjerit kesakitan lalu berkata, aku, Lao Yun, murid sekte iblis, jika kau membunuhku, maka guruku, Taois iblis, akan mengetahuinya, dan dia akan membalaskan dendamku. Bahkan Sang Maha Melihat akan berbicara padanya. Wang Lin menatap Lo Yun dengan dingin, dia mulai kehilangan kesabaran, dan mengangkat tangan kanannya, dan meremas jiwa Lo Yun, tangan kirinya menekan dahi Lo Yun saat berkata, pencarian jiwa. Jeritan memilukan segera keluar dari mulut Lo Yun, mantra pencarian jiwa adalah mantra yang sangat kejam dan menyakitkan. Jeritan Lo Yun yang menyedihkan perlahan melemah dan jiwanya menjadi semakin ilusi. Wang Lin mengangkat tangan kirinya, dan langsung meraih dantiannya. Ketika dia menarik tangannya, ada kristal di dalamnya. Wang Lin kemudian menyegel jiwa Lo Yun ke dalam bendera jiwa untuk dijadikan salah satu jiwa utama. Cara sekte iblis ini menarik, ada beberapa mantra pembatasan iblis dalam ingatan Lo Yun yang bisa kucoba. Pikir Wang Lin dengan mata berbinar. Setelah merenung sesaat, Wang Lin melesat ke kejauhan dan mengejar sosok iblis itu. Cerita pun selesai, nantikan spoiler selanjutnya guys. Buat yang belum subrek, dibantu subrek yok guys, biar jalan terus spoilernya. Buat yang udah subrek mudahan dilancarkan rezekinya. See you and ciao.